itu seke, ndak mau diambil. Itu seke itu. Ndak mau keluar dompet nah. Si tahangang. Itu seke namanya itu. Tapi kalau serakah, sudah tidak mau kasih keluar dompet, membungkus juga. ini karena Columbus. Iya toh? Dia dah belok Yandre tapi pandai. Ini bahaya ini yang begini, merusak amal. Serakah. Ndak mau tuh diambil tanahnya, ndak mau. Kalau bikin pagar, pokoknya nak kasih sesuai betul ukuran. Tapi kadangkala dia ambil tanahnya orang. Dia harus serakah, Pak. Dan itu orang serakah dijelaskan dalam Quran. Dia bilang apa? Kau kasih 1 genggam emas, dia mau ambil 2 genggam. Kau kasih 2 genggam, dia mau 3 genggam. Kau kasih 1 gunung emas, dia mau 2 emas. Kau kasih 3 emas, 2, dia mau 3 gunung emas. Nanti dia berhenti kapan? Masuk pintu tanah di mulutnya. Itu bahasa Qur'annya namanya at-takazur. Berlomba-lomba, nah hitung-hitung, nah kumpul. Dilarang? Tidak. Sampai kumpul-kumpul boleh. Kapan nanti dilaknat Allah? Lalu enggan berbagi dan enggan berzakat. Ada mobil tak mewah? Alhamdulillah, tidak semua orang dikasih. Pakai. Tapi sekali-kali pakai tongi jemput anak yatim piatu. Ada rumah tak mewah, Allah senang. Bayangkan kalau semua orang Islam kaya. Masya Allah. Pergi haji, Allah senang. Rumahmu mewah, tidak dilarang oleh agama. Tapi pakai tongi, panggil ustaz, panggil anak yatim piatu, datang ke rumah nikmati makan-makan enak. Hubbud dunia. 1, pelit. 2, mabu aja. Serakah, mangoa. Masuk biar itu saudaranya nambah to hartanya. Mentang-mentang dia pejabat, nah akali bagaimana itu warisannya supaya dia yang kuasai. 3, tidak mau dibilang tua. Baik begitu putih rambut na stres mi, na semer kiri kanan. Alisnya na kasih hitam. Itu semua menghabiskan amal, kata Nabi. Terlalu cinta dunia, tidak mau dibilang tua. Masa mau terus dibilang muda, Ibu? Justru tidak baik kalau umur tak 60, muka tak anak SD. Iya toh, sudah atur memang semua itu Tuhan. Mana yang dimaksud Ustaz tidak mau dibilang tua? Itu yang habis uangnya untuk percantik diri, tidak mau bersedekah. Operasi ini, dagunya na operasi, sekian puluh juta. Nah kasih mancung hidungnya sekian puluh juta. Tidak pernah bersedekah. Inilah yang Allah benci. Caput duitmu. Biar dia itu potong kuku na bayar tong. Apa namanya itu, Bu? Hah? Nah biar apa itu potong kuku? Nah saya kalau di mobil mau potong kuku kasih begini. Selesai nih. 25.000 satu kuku. Berarti kalau 20 500. Coba kalau itu 500 kau kasih orang miskin beli beras. Dia pakai hidup. Allah tidak larang kita percantik diri. Tapi jangan sampai mempercantik diri. Lalu kita tidak ada sedekah. Tuh. Tidak mau dibilang tua. Agapi yang disebut dengan hubbud dunia. Nganggap enteng ibadah. Terlalu cinta dunia itu. Asan nih, sebentar pi. Terlalu cinta dunia. Nganggap enteng, nunda-nunda ibadah. Sudah selayaknya pergi haji. Nggak pi. Nanti pi masih banyak dosaku. Sekalinya mau mi, susah mi. Allah sudah kasih penyakit. Nah bilang Tuhan, sudah mau ku kasih peluang, tapi kau banyak sekali ceritamu. Sehat tapi apalagi tidak dapat visa.
dapat SIM visa, tiba-tiba hamil ki. Ada saja cara Allah menghalangi dia. Maka kalau sudah ada kesempatan, ada uang, jangan tunda. Itu bagian daripada terlalu cinta dunia. Nah, berapa minta tadi, Bu? Hah? Yang satu, al-istighalu bi uyubil khalqi. Dua, hubbud dunia. Tiga, killatul haya. Makuras siri. Tuh, kata Nabi, killatul haya. Maaf saya di, maaf Kang Ibu di, maaf Kak di, jangki marah di. Yang kasih banyak amal tak itu habis kalau pikir olahraga. Olahraga ndak dilarang Ibu, tapi caranya berpakaian. Bede deh mama minta penampilannya kayak tongi kodong belum ada suaminya. Bapak-bapak mi ada cucuna tapi masih tongi pakai celana ketat di atas lutut. Berdosa-dosa, kenapa? Itu aurat. Ndak dilarang Bu olahraga, ndak dilarang olahraga Ibu supaya suami tak senang. Bapak-bapak olahraga supaya sehat, tapi jangan melanggar aturan agama. Mana disebut makuras siri, campur-campur laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Apakah itu olahraga yang pendek karakena? Lagi hits sekarang. Apa namanya Bu? Pedal. Apa? Apa? Bukan itu roda sepeda itu Bu. Oh sadel itu ah. Sadel. Kuliah kasihan banyaknya wanita muslimah, kasihan Kak lihat habis amalnya. Pakai jilbab tapi sempit. Pakai sempit celananya. Yang melengket di pahanya, melengket di betisnya. Pakai jiro tapi di atas sekali. Akhirnya waktu pungui bola, la haula wala quwata illa billah. La mana ngamalai kesina. Iya toh? Bapak-bapak kasihan yang punya istri suka olahraga, ingatkan istri kita. Karena kita akan ditanya nanti di akhirat. Boleh olahraga silakan, tapi jangan sampai seperti itu. Menghabiskan amal. Olahraga bagus. Tapi kalau menghancurkan amal, apa lagi usia kita sudah 50, 55. Kasihan amal yang sudah dikumpul puluhan tahun habis gara-gara itu. Killatul haya, dena gaga sirina. Nah itu orang kalau tidak ada siri, biasa lebih hina dari binatang kata Quran. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, killatul haya. Dengar baik-baik Bu. Di kenapa nah ibu-ibu banyak di semes ini Ustaz? Kenapa? Karena ku sayang ki Bu. Kalau mau Kak biarkan ki, enggak ada urusan. Ya. Diingatkan, kasihan kalau setengah mati dikumpul amal, habis gara-gara ini. Maka diingatkan, orang yang kurang rasa malunya, habis amalnya. Pejabat, nyata-nyata mi korupsi. Masih Nabi bilang apa? Ini pencemaran nama baik. Memang baik namamu. Nyata-nyata sudah pernah ditahan, masih juga. Itu semua habis amal-amal orang tidak punya rasa malu. Dulu, masih ingat waktu tak kecil barangkali toh, kalau ada anak-anak lewat, baku bonceng cewek, jadi fitnah itu. Ni anak iro, disisa gaga sirina. Kalau ada perempuan, anak perempuannya dibonceng laki-laki, nah panggil anaknya laki-laki. Piko kejar itu kakakmu, pukul sama itu laki-laki, pukul dua-dua. Dulu kalau ada orang hamil, orang Makassar bilang apa? Baji. Diusir itu. Masih ingat ke orang Makassar kan? Itu juga orang Bugis. Sale kampungnya, pakai sirik kak. Orang Makassar diusir keluar dari kampung. Kalau kau dapat tikam boleh pulang, mak baji kau. Dulu. Sekarang amal 4 bulan baru menikah. Ada cucu tadi. Nah bilang, iya silaku Ustaz. Orang seperti itu habis amalnya nanti.
Qillatul haya. Yang ke 5. Yang keberapa, Bu? 4 atau 4? Yang keempat. Apa lagi? Qaswatul qalbi. Apa itu? Maka doa hati. Nabi bilang orang Bugis, maca tu macaritir pada tu mana kerja. Nak kena kuayak bos. Maka doa hati. Ya? Apa Nabi bilang orang di kampungku? Tanten tonjan jenjong. Tangita mulo tangita ku jam-jam aku ita to pinawitai. Oh, ita to tula cilaka. Itu bahasa Bugisnya. Kalau orang Makassar apa nak kena cece tompi na doang. Tenan mutung ko cilaka. Ya? Ada memang orang begitu, Pak. Nggak mempan nasihat. Dinasehati, nggak mempan. Keras hati orang begitu, habis amalnya. Yang ke 5. Yang akan menghancurkan amal ibadah kita. Zalimun la yantahi. Apa itu, Ustaz? Perbuatan zalim, perbuatan dosa yang tidak bisa kau hentikan. Dosa, ulang, tidak mau berhenti. Itu zalim yang tidak mau dihentikan. Zalim itu menurut ulama yang menafsirkan hadis ini. Zalim itu ada 3. Satu, zalim kepada Allah. Allah, kita nikmati pemberian Allah. Allah kasih kita kesehatan. Allah kasih kita waktu. Allah kasih kita uang. Allah kasih kita segalanya. Tapi Allah haknya kita tidak lakukan. Kita kaya tapi kita tidak sedekah. Kita sehat tapi tidak berjamaah. Kita kuat tapi tidak menolong agama Allah. Itu disebut zalim kepada Allah. Yang kedua, zalim kepada sesama manusia. Zalim kepada istri. Istrinya pergi cari uang. Suaminya tinggal di rumah. Nggak bilang orang Bugis, orani sorokau. Boleh ndak perempuan cari nafkah? Ya boleh, kalau ndak ada harga dirimu sebagai suami. Boleh. Kenapa Islam mewajibkan laki-laki cari nafkah? Karena kalau perempuan cari nafkah, potensi nalawan ko istrimu. Saya tanya ke dulu, Ibu. Ibu. Bu. Misalnya suami tak pegawai honor. Gajina 2.500.000 satu bulan. Ibu pengusaha pedagang. Kita dapat gaji kumpul dapat 15 juta sampai 20 juta satu bulan. Kira-kira masih kita hormati suami kita, Ibu? Suami kita saja kasih gaji sepenuhnya masih kita lawan. Apalagi kalau begini, itulah sebabnya Islam mewajibkan laki yang cari nafkah, bukan istri. Kenapa? Karena kalau istrimu pandai cari uang, potensi dia lawan kok. Kalau dia lawan itu suami, Bu, pertama itu caranya begini. Satu, dia tidak mau ikuti. Ke kanan kok, tidak. Tinggal di duduk. Sudah dicabut berkahnya itu rumah tangga kalau begitu. Yang kedua, nabantah. Naik itu lagi, nabantai lagi. Apa kau tahu itu? Tidak begitu. Nabantah. Yang ketiga, tambah naik lagi. Tidak minta isi mi kalau ada mau bikin. Keluar mi semau-maunya. Allah tambah cabut itu keberkahan dalam rumah tangga. Sudah itu, nalawan mi. Oh makin. Sudah itu, dia sudah tidak taati. Keluar tanpa izin, kata Nabi. Ada 6 itu kewajiban perempuan harus minta izin kepada suami. Satu diantaranya kalau mau keluar harus minta izin. Jangankan keluar rumah, Bu. Mau puasa saja haram kalau tidak izin sama suami. Apalagi yang pengantin baru, Kak. Pengantin baru tiba-tiba terbiasa Senin Kamis. Suaminya libur nih. Hari Senin. Aneh, Bu. Nah bilang puasa, Kak. Kalau ibu tidak buka puasa, dosa. Buka puasa. Bahkan Nabi bilang, andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia, maka istri saya wajibkan sujud kepada suaminya. Kenapa begitu, Ustaz? Kenapa? Karena ibu ditanggung dosanya sama suami. Karena ibu
Nanti sebelum diperiksa suami tak dulu di blender. Kenapa itu istrimu begitu? Waktu masih gadis baik. Waktu masih sama bapaknya baik. Kenapa setelah engkau jadi kepala rumah tangga, kenapa begitu anaknya orang? Nah tinggalkan rumahnya, nah tinggalkan keluarganya untuk kau. Kenapa kau tidak tanggung itu istrimu? Kenapa dia pergi cari nafkah? Nah itu istri, suami tak tanggung. Beda ibu, nyaman ki ibu. Suami tak pabotoro, pak kepala talang, pezina, pemabuk, ibu baik agama, tidak ada urusan. Nah bilang Tuhan sini kau ibu, jangan kau tidak ada urusan itu suamimu, sini kau masuk ke sorga dari pintu mana kau suka. Tadahulul jannati bisalam, masuk ke sorga dengan penuh keselamatan. Terserah pilih mana kau mau.